Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian. Halo teman-teman, hai. Wah, ada Mbak Vio nih. Akhirnya kita sudah sekian lama nggak ketemu di episode sebelumnya dengan Mbak Vio. Sekarang kita bisa bertemu di episode kali ini bersama Mbak Vio. Betul, finally ya akhirnya setelah kemarin Alhamdulillah. absen ya. Iya, benar banget. Karena ketiduran Kau kawan-kawan, membuatku so sedih, I'm Vio. sorry. Kau Iya, membuatku bener. sedih. Iya soalnya Vio, misalnya nggak ada kamu, aku Mbak Faisal mati kutu, ngerti dewe kan? Aku Mbak Faisal itu nggak bisa memberikan pertanyaan ke orang itu yang secara spesifik gitu loh, karena hidup kita terlalu abstrak. Entahlah. Iya kayak. Kayak aku ya abstrak ya bodoh. Kita bertiga. Enak. Oke, yoi. Oke teman-teman, kali ini kita akan kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber kita hari ini adalah seorang aktivis muda. Oke, biar kita Oke, nggak Kak. kelamaan, kita langsung panggil bintang tamu kita, Muhammad Dennis Vicky. Wey! Sudahlah. Wow! Halo Kang Dennis, wah ini masih belum terlihat nih orangnya. 1, 2, 3, jepret. Nah, loh, kebalik, Kak. Kang Dennis, ini kenapa kebalik Kang Dennis? Kebalik. Balik ya? Iya. Iya, kebalik. Gini. Nah, sip. Oke. Oke. Sip. Pas. Oke Kang Dennis, selamat datang di podcast Bincang Ngalor Ngidulnya Formal Media dari teman-teman Jawa Timur. Selamat datang Mas Dennis. Annyeonghaseyo. Halo. Oke. Mas Dennis, Suaranya agak bintang soalnya. Enggak kedengeran ya? waduh ini lagi nggak fit ini ya. Mas Dennis. Suaranya lagi agak bindeng soalnya lagi Nah, Oke, nggak, waduh, bintang tamu kita sekarang lagi sakit guys. Tapi beliau mengusahakan hadir ya, ini luar biasa sekali. Ini apresiasi sekali buat kita dan teman-teman subscriber Formal Media. Oke Kang, sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin saya akan memberikan perkenalan singkat lah tentang sosok bintang tamu kita hari ini. Ini adalah Mas Dennis Muhammad Dennis Fikih ya. Insya Allah kurang lebih namanya seperti itu teman-teman. Beliau ini pernah satu organisasi lah dengan kita semua yang ada di forum ini nih, forum podcast ya. Ada organisasi pelajar. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa komunitas seperti komunitas literasi, komunitas seni, musik, dan lain sebagainya. Mungkin ntar kita bisa tanya-tanya ke beliau apa aja komunitasnya, seenggaknya bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan atau subscriber Formal Media hari ini. Bukan begitu Mbak Vio dan Mas Faisal? yuhu, bener. Oke, Kang Dennis, Betul sekali. perkenalkan nama saya Salman Fajr Soba. Nama panggungnya adalah Salboy. Dan dua rekan saya silakan perkenalan. Vio, monggo Vio, duluan. Siapa dulu nih? Aku dulu. Ya, Mbak dulu, Mbak. Ya, karena satu-satunya perempuan ya. Oke, halo Kang Dennis. Saya Aisyah Vio Verika, anak Krisman Islamwell ya. Dipanggilnya Vio saja ya. Oke, so salam kenal, halo. Ya. Ayo Mas Fai. Oke, lanjut. Manggilnya apa ini? Kak ya? Boleh ya, Kak ya? Tolong, Mas Dennis lebih muda Alah, daripada kamu. udah yang paling tua juga Anda Mas Fai. Kak Denis ya. Salam kenal, nama saya Faisal. Gitu aja, singkat aja, Faisal. nggak ada nama panggungnya nih. Oh, enggak ada. Saya enggak punya panggung soalnya, Kang. Kang. Kak Vio dan Mas Faisal. Jadi di kesempatan kali ini Kak Dennis kita bertiga ingin sharing dan tanya-tanya lah seputar temanya apa ya? Kok saya lupa. Itu apa? Quarter life crisis ya kan? Right ya. Kurang lebih yang menjawab itu tadi adalah yang membuat temanya Kang Dennis. Jadi kalau misalnya kemarin Kok display cuy? apa podcastnya seakan-akan mau ngisi seminar nih, salahkan ini Mas. Kang Dennis kemarin tuh Jangan kaget, begitu dong. kaget ya, materinya udah kayak seminar aja. Udah gak berbayar kayak Oke. seminar mulai kan. Oke,
karena tadi kita sudah perkenalan, mungkin kita sekarang bisa mendengarkan nih perkenalan dari Kang Denis dan juga ya cerita-ceritanya hari ini habis ngapain aja, terus lagi sakit apa, dan bisalah sapa-sapa subscriber Formal Media hari ini. Sembari mengalir ya, ntar kita ada beberapa pertanyaan dari Mas Faisal dan juga Mbak Vio. Oke, Kang Denis, silakan. Itu ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Apa Nah, kejauhan? gini kedengaran suaranya? Kak. Oh, Kayaknya iya. agak gitu. Ya, jadi kayak seminar beneran dah. Iya, kayak seminar beneran. Oke. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Formal Media atas undangannya. Saya senang banget nih. Terus saya juga sempat lihat video-videonya, keren juga. Terima kasih. Banyak insight yang bisa diambil. Gitu. Walaupun Mantap. rata-rata 30 menit tapi Iya. berisi sekali. Terus salam kenal semua, saya Muhammad Denis Vicky, biasa dipanggil Kang Denis atau Mas Denis. Itu walaupun orang Jabar tapi nggak bisa bahasa Sunda. Karena tinggalnya di Depok gitu. Jadi lebih ke Betawi-Betawian gitu karena di pinggiran Oke. Jakarta kan. Kemarin dapat undangan dari Mas Salman untuk bisa sharing-sharing terkait dengan quarter life crisis gitu. Materinya juga lumayan dan memang saya kira umur-umur seumur kita nih ini lagi masa-masanya ada di fase-fase seperti itu. Iya, bener. Cocok. Nyambung lah ya Terutama sharing kita. umur-umur, ya. Ini langsung apa udah kenalan aja dulu. Oh ya, salam juga untuk para subscriber Formal Media. Gitu. Ntar Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video. Wih, mantap. Dipromoin langsung sama bintang tamunya. Karena suka skip kan ya kalau nggak pakai. Iya, bener. Oke, cocok. Ya. Ya paling gitu perkenalannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aku sempat aktif waktu itu di IPM. Alhamdulillah sampai ke tingkat pimpinan pusat. Dari ranting, cuma aku ngerasa telat karena aku baru masuk tuh IPM pas SMA. Gitu. Ada teman-temanku yang masuk dari SMP, ada yang dari ranting non sekolah gitu kayak masjid dan lain sebagainya. Aku ngerasa telat karena baru mulai masuk aktif IPM itu di SMA. Walaupun SMP-nya sebenarnya aku SMP Muhammadiyah juga. Gitu. Oh iya. Belum tertarik gitu untuk masuk organisasi. Saya udah berubah. Ya pas di SMA. Gitu. Terus tadi sempat mention tentang komunitas. Karena background aku sebelumnya di bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Aku sempat buat komunitas namanya Kebun Literasi di Depok. Itu bergerak di ranah ekologi sama literasi gitu. Kegiatannya kegiatan menanam, terus baca, terus ada murid-muridnya juga. Jadi buat teman-teman mungkin banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah itu kita bisa belajar di kebun literasi. Biasanya adik-adik yang sekolahnya pagi sama siang, sorenya bisa main-main ke kebun literasi, kita belajar menanam di pot gitu, terus belajar menyukai buku karena memang tingkat membaca di Indonesia kan cukup rendah ya minat membacanya gitu. Saya kira dengan adanya komunitas yang dikemas dengan bermain santai tapi juga tetap serius, saya rasa itu bisa menjadi sedikit dari upaya yang mungkin bisa memberikan dampak untuk adik-adik bisa mulai suka sama buku, walaupun mungkin dia bacanya mulai dari komik gitu, nggak langsung yang bacaan-bacaan yang berat. Bacaan-bacaan berat gitu ya. Oke, Terus tapi juga ada namanya komunitas kebun literasi Oh, itu ya, kebun literasi ya. literasi. Oh ya, oke. ada Instagram volunteer kebun literasi. Oke, ntar kita follow Ya. volunteer literasi. Oke, luar biasa sekali ya ini teman-teman. Profil lah bahasa katanya Kang Denis ini pernah menjabat di salah satu organisasi yang bisa dibilang organisasi terkemuka lah ya tingkat pelajar. Sombong dikit guys. Oke, mungkin bisa masuk nih ke Kak Vio nih berkaitan dengan tema kita di hari ini. Mau kasih pengantar apa nih terkait temanya nih? Kali aja Kang Denis ntar langsung kasih tanggapan tuh. Udah langsung masuk aja nih kita udah.
Kak, Boleh, boleh. ngomongin sampean, Mas Salman. Oh, sebentar ya Kang Denis ya. Siapa ini? Ini ke siapa? Yuk, langsung Ya, masuk ke pertanyaan. poin-poin. Nah, jadi teman-teman ya kan, kita kali ini nyambut Kang Denis ini untuk kepengen tahu nih pendapatnya seputar tentang lebih ke quarter life crisisnya anak-anak milenial gitu kan Kak ya. Karena kalau kita searching, kita baca-baca, itu ternyata quarter life crisis itu lebih kepada itu nggak sih anak-anak muda yang lagi di fase-fase kepengen nyari jati diri nggak sih kayak gitu nggak sih? Iya, iya. Ya kan. Nah, tapi kita kepengen tahu lebih lagi nih dari Kang Denis nih, karena kan biasanya kita ngelihatnya kan dari YouTube ya kan, dari 1%. Kalau ada yang tahu kan Diskan juga sempet bahas tentang quarter life crisis kan. Nah, terus gimana nih kalau definisi menurut Kang Denis sendiri nih, kira-kira gimana? Apa sih quarter life crisis itu gitu? Oke. Langsung nih ya. Langsung Langsung. boleh pakai bahasa basi pun Yes. boleh Kang. Iya. Oke, bismillah. Quarter life crisis, ini sebenarnya istilahnya aku baru dengar itu 1 tahun belakangan. Gitu. Walaupun setelah aku cari-cari referensi, ternyata 3 tahun ke belakang itu sebenarnya sudah mulai banyak yang membahas. Kalau singkatnya ya, menurut aku quarter life crisis itu fase di mana anak-anak seumuran mungkin 20-an sampai, kalau quarter life itu artinya kan seperempat abad, mungkin sekitar umur 25-an tahun gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak belasan tahun mungkin sudah merasa gitu. Karena triggernya berbeda-beda dan keadaannya mungkin berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda gitu. Mungkin di anak perkotaan bisa merasakan itu lebih cepat misalnya gitu. Karena memang perubahannya cepat sekali lingkungannya gitu. Tapi bisa jadi orang-orang yang daerah yang lebih di dalam, lebih desa biasanya mungkin tidak menyadari hal tersebut gitu. Quarter life crisis ini itu fase di mana anak-anak muda, anak-anak seumuran kita lah, sekitar 25-an, 20 tahunan itu merasa sesuatu tuh berubah begitu cepat. Akhirnya dia mempertanyakan, sebenarnya tujuan gue tuh hidup untuk apa sih? Terus teman-temannya tuh udah tadinya mungkin satu tongkrongan misalnya, mungkin waktu dia masih ngumpul tuh masih biasa-biasa aja. Tetapi ketika satu persatu teman-temannya menghilang, gitu, satu persatu misalnya fokus kuliah, ada yang fokus kerja, ada yang sudah menikah dan lain sebagainya. Mulai deh tuh ada mulai rasa-rasa dia galau, ada mulai rasa-rasa dia ngerasa, kok gue belum ngahasilin apa-apa ya, belum ada achievement yang bisa dilakukan gitu. Sedangkan teman-teman yang tadi ada yang sudah beres kuliah gitu. Mungkin kalau teman sepantaran mungkin dia masih oke, biasa aja sepantaran. Tapi kalau misalnya ternyata juniornya misalnya di organisasi tertentu, tahu-tahu sudah kuliahnya sudah beres gitu, sedangkan kita masih sibuk dengan misalnya dengan organisasi atau apa dan lain sebagainya, akhirnya kuliah nggak selesai, atau kita belum mempunyai pekerjaan tetap sedangkan teman yang lain sudah gitu. Atau bisa juga triggernya lain-lain nih, misalnya kayak sosial media sekarang ya gitu, misalnya di Instagram dan lain sebagainya. Itu kan banyak tuh kayak misalnya postingan 100 juta pertama gitu misalnya gitu. Dan ada yang kayak gitu 100 juta pertama misalnya dan lain sebagainya. Atau ditambah di zaman-zamannya flexing gitu, banyak anak muda yang tiba-tiba sukses gitu, walaupun akhirnya ketahuan karena apa gitu. Kasusnya akhirnya ketahuan gitu. Tapi pada dasarnya hal-hal tersebut ketika kita tidak bijak, ketika kita tidak bisa menyikapi itu dengan baik, yang ada justru kita ngerasa akhirnya minder, akhirnya insecure, akhirnya ngerasa kayaknya gue jadi orang gagal nih ya gitu, kayaknya gue udah ketinggalan jauh sekali nih dari yang lain-lain gitu. Tapi kalau menurut aku sebenarnya fase quarter life crisis ini bukan fase yang salah gitu, bukan fase yang merugikan sepenuhnya gitu.
fase quarter life crisis ini seperti reminder buat kita kalau menurut aku. Kayak misalnya kita kan terdiri dari fisik sama rohani gitu. Nah, dari fisik ketika kita ada di masanya kita sudah dewasa, laki-laki kan berubah ya secara fisik, misalnya ada jakunnya, gitu, bahunya melebar gitu, atau perempuan misalnya ditandai dengan haid dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah dewasa secara fisik, tapi bukan berarti dia dewasa secara pemikiran, gitu kan? Nah, fase quarter life crisis ini, aku rasa ini sebagai fase di mana fase di mana pikiran kita sudah dewasa, di mana kita menyadari tujuan kita harus mulai mempersiapkan tujuan hidup kita mau dibawa kemana. Gitu. Walaupun memang triggernya macam-macam, gitu, dan itu juga tidak semuanya tentang orang-orang yang dalam artian ketertinggalan dalam hal misalnya dalam materi, dalam pendidikan, dalam misalnya asmara dan lain sebagainya. Bahkan aku punya teman, dia secara finansial oke, secara keluarga rukun dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dia bicara kayak gini, "Dad, ada nggak ya orang yang mau gua bayar jadi teman?" Nah, iya. Suaranya Ada kurang. nggak orang? Nah, Oh itu. iya, ada nggak orang yang mau gua bayar untuk jadi teman gua? Gua kesepian. Ternyata orang-orang yang kita pikir secara finansial, kuliahnya juga beres, gitu. Secara finansial, bisnisnya juga jalan dan lain sebagainya. Dia bisa merasakan quarter life crisis juga, gitu. Salah satunya di bidang di relationship-nya, di hubungannya dia, di pertemanannya dia, bahkan asmaranya dia juga bisa jadi trigger dia merasakan quarter life crisis. Ya, mungkin itu singkatnya quarter life crisis. Nanti kita lanjut di Mantap. selanjutnya. Jadi sampai temannya Mas Dennis pun harus bayar orang buat jadi temennya. Iya. Jadi bukan berarti quarter life crisis itu hanya dirasakan ketika orang dia tidak bekerja, dia kuliahnya nggak selesai, atau secara finansial mungkin dia nggak baik dan lain sebagainya. Tapi orang yang seperti itu pun bisa merasakan quarter life crisis. Karena poinnya kan manusia tuh jiwa dan raga gitu ya Bang ya. Ya. Oke, siap setuju. Berarti lebih kayak itu nggak sih, kalau di Jepang itu kan ada ya kayak jasa untuk sewa jadi boyfriend atau girlfriend Benar. gitu ya jadi. Berarti apakah orang Jepang juga juga lebih mengalami QLC yang lebih tinggi atau gimana nih kalau menurut Kang Denis kira-kira? Iya, bisa jadi ya, karena mungkin tekanannya di sana tinggi ya. Di sana yang aku tahu sangat workaholic sekali. Bahkan dia dari dulu kan ada budayanya dia ya, ketika dia perang misalnya terus gagal atau apa, dia ada budayanya dia yang nusuk diri sendiri itu. Oh ya, apa sih namanya? Harakiri. Nah, Ya. dia ada budaya itu gitu. Jadi ketika dia gagal ya udah. Makanya angka bunuh diri di sana juga tinggi. Paling tinggi. Jadi kayak udah mindsetnya mereka dari ini ya, mindsetnya dia dari kecil, nenek moyangnya kalau suatu kegagalan itu adalah aib gitu loh. Lebih baik kita mati secara terhormat gitu kan ya, daripada kita harus berjuang tapi ya kita nggak ada gunanya di dunia gitu ya. Gila sih. Apalagi sekarang itu kita hidup di masa semuanya itu dilihat dengan angka. Kita hidup di peradaban yang banyak hal itu dilihat selalu dari angka. Tapi kita nggak pernah lihat sesuatu tuh dari nilai, gitu. Padahal yang paling penting itu nilai. Contoh, kita punya tempat tidur empuk, itu harganya ada, mungkin 15 juta, 20 juta. Tapi tidur nyenyak itu nilai, dan kita selalu pentingin angkanya. Harganya. Tidur di kasur 15 juta nih. Iya, gitu. Tapi kalau lagi punya banyak masalah kan nggak bakal nyenyak gitu, walaupun kasurnya seempuk apapun. Kita punya rumah yang bagus besar, tingkat 2, tingkat 3 dan lain sebagainya, gitu. Itu ada angkanya gitu. Tapi rumah tangga yang baik, yang harmonis dan lain sebagainya itu kan nilai gitu. Nah, banyak orang tuh fokus di ranah-ranah yang angka gitu. Bidang-bidang yang angka, harus punya rumah, harus punya ini dan lain sebagainya gitu. Padahal dia harusnya memikirkan nilainya dulu. Nilainya Dan kira-kira aku
Iya, dan aku selalu berpikir apapun yang ada angkanya itu barang murah. Wih, kok bisa? Iya, walaupun Maksudnya kita gimana iya, nih? iya misalnya Mas Salman mau naik haji. Naik haji Oke. 40 juta. Mm-mm. Mungkin saat ini kita ngerasa itu mahal. Tapi selama masih ada angkanya, itu masih bisa kita cari. Oh, masih bisa kita raih gitu ya, kita capai Tapi gitu. yang harus kita pikirin kan haji mabrurnya dulu nih. Nilai-nilai Oke. yang harus kita Betul. soal angka mah nanti bisa kita cari. Oke, oke lanjut Kak Vio. Menarik banget ya Sampai ngobrolan mana tadi kita aku nih. lupa. Ya kita bicara tentang Haji. quarter life crisis. Oh, Haji, ya. bentar. Aku punya ini. Berarti ya, untuk Mas Salman dan juga Mas Faisal, please jangan minder kalau ngelihat teman-temannya atau adik kelasnya udah nikah duluan ya. Itu jangan minder ya. Kang Denis juga gak boleh minder. Kalau aku ngeliat story-nya kan kadang ke kondangan kan, nah ini gak boleh minder ya. Gak apa-apa, pelan-pelan Ya, aja. itu asmara itu bisa jadi salah satu yang trigger gitu kita untuk merasakan quarter life crisis gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya ngelamar 5 kali ditolak 7 kali. Aduh. Aduh, siapa ini? Sepertinya itu curhatan pribadi nih. Iya. Kayaknya curhat pribadi nih. Soalnya aku nggak pernah ngerasa kayak Yang gitu. dua, yang dua itu belum sempat ngomong udah langsung ditolak gitu maksudnya. Astagfirullah. Mas Faisal ini udah 10 kali loh Kang Denis. Iya, yang 8 kamu yang nolak, Vio. Astaga ya Allah, aku sampai speechless loh. Kalian ngomong ngono iku berbohong. Sudah. Ayo Mas Faisal, aku udah nanti aku nyambung lagi. So, Oh, thank you. kalau aku sih lebih ke ini. Aku agak flashback sedikit apa katanya Mas Denis tadi ya. Fase dimana banyak remaja-remaja itu yang sedang mencari jati diri, gitu kan. Ya. Tapi kadang remaja-remaja tersebut untuk mencari jati dirinya itu cara yang ditempuh kebanyakan miring gitu loh, maksudnya dalam tanda kutip. Oh iya. Oke. Nah, kayak saya ambil contoh beberapa minggu atau bulan yang lalu, banyak remaja-remaja yang karena dia ingin mencari jati diri akhirnya melakukan hal yang salah, yaitu dengan apa ya, kayak bahasanya apa ya, nyegat truk, apa ya bahasa Indonesianya ya, Apa ya nyekat truk itu? Ngompreng. Ngompreng. Menghadang. iya menghadang laju truk. Ngoprek itu apa? Kalau kita di sini ngoprek nggak sih bang? Ngoprek truk ya? nggak? Ngompreng. Iya, Kalau itu. di Depok sih ngompreng. Iya Ya, itu. sama-sama. Ngompreng. Ngompreng. Akibatnya kan bahkan menyebabkan nyawa hilang. Nah, itu gimana menurut Mas Denis? Hal-hal yang seperti itu. Oke. Kalau aku sebenarnya kalau melihat hal apalagi yang permasalahan yang dilakukan oleh remaja-remaja zaman sekarang, di mana hal-hal negatif tuh cenderung lebih ini ya, lebih menarik kayaknya. Gitu. Lebih bisa menarik perhatian. Kalau kita mau terkenal dengan yang cepat misalnya, Iya. ya kita cukup melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, ya lu langsung bisa itu. Gitu. Apalagi sekarang orang ngerasa kalau ketika dia terkenal itu dapat banyak exposure ya, gitu. Banyak followers, banyak ini, terus jadi dapat promosi itu endorse gitu, endorse dan lain sebagainya gitu. Karena menurut mereka hal-hal seperti itu menguntungkan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita menarik dari akar masalahnya, kenakalan remaja itu sebenarnya dimulai dari parenting orang tuanya gitu. Karena anak itu adalah makhluk paling hebat dalam mengcopy, dalam meniru apa yang orang tua lakukan gitu. Termasuk ketika misalnya tadi kenapa anak-anak itu lebih cenderung menyukai sesuatu yang lebih mungkin dalam tanda kutip tidak baik gitu. Karena itu yang biasa dilakukan ketika masih kecil. Contoh misalnya anak kecil, misalnya ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kadang orang tua tuh tidak mengapresiasi dia gitu.
atau ketika enggak dapat perhatian, intinya kayak gitu. Tapi ketika dia menangis, ketika dia ngebanting-banting sesuatu, akhirnya baru orang tuanya, kamu kenapa sih gitu, dan lain sebagainya, baru dapat perhatian. Akhirnya mindsetnya secara otomatis berpikir, kalau gua ngelakuin sesuatu yang jelek, orang tua gua bakal perhatian gitu. Gue udah sekolah pinter, misalnya ranking 1, 2, 3, orang tua nggak pernah datang ngambilin rapot, tapi giliran mukulin anak orang, orang tua datang ke sekolah, misalnya kayak gitu. Nah, itu salah satu akar di mana uh, mindset anak ya, mindset anak itu berpikir bahwa oh kalau gua ngelakuin yang jelek, kayaknya itu lebih menarik perhatian orang tua ketimbang gua berprestasi. Apalagi ketika dia dapat referensi dari teman-temannya yang tidak baik, apalagi sering dibanding-bandingkan juga sama orang tua. Kamu kenapa sih? Nih anak si tetangga ini udah umur segini udah bisa ini, sedangkan kamu belum bisa apa-apa misalnya. Padahal kalau misalnya anak yang ngebalikin kan bisa aja gitu misalnya. Bapak seumur Jokowi udah jadi presiden, Bapak masih nongkrong aja di warkop, kan bisa gitu ya. Gitu. Kalau anaknya mau membalikin gitu. Gitu. Akhirnya anak mindsetnya sampai sekarang dia jadi ketika quarter life crisis ini dia jadi ngebandingin hidupnya dia sama hidup teman-temannya. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, hal-hal negatif itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi terjadi dari proses panjang. Berarti itu pendekatan orang tua. berarti bisa dibilang kalau eh, remaja-remaja tersebut eh, lebih mencari pengakuan dong kalau seperti itu. Betul. Bisa jadi contoh kayak misalnya sekarang yang lagi ngetren tuh ada namanya apa? Citayam Fashion Week. Oh iya itu. Betul, Iya, mungkin SCBD. itu iya SCBD. Mungkin itu sebenarnya adalah anak-anak yang sebenarnya butuh ruang, butuh pengakuan. Dia mungkin ngerasa, oh yang bisa fashion cuma orang-orang kaya, orang-orang berduit. Kita juga bisa kok di trotoar gitu misalnya. Gitu. Sebenarnya hal-hal itu kan wujud dari bagaimana mereka tuh pengen mengekspresikan diri, pengen bisa dilihat, gitu, pengen punya ruang gitu. Tinggal kita misalnya selaku orang dewasa atau pemerintah itu bisa mengontrol ruang-ruang tersebut gitu, biar itu tidak menjadi tempat maksiat, biar ruang-ruang tersebut tidak jadi tempat yang nanti akan berkonotasi negatif gitu. Kalau misalnya mau diteruskan ya silakan, tapi dengan rule-rule tertentu seperti itu. Jadi anak muda bisa tetap punya ruang, tapi ruangnya yang bisa dikontrol, tidak menyalahkan syariat, tidak menyalahkan norma-norma yang ada, seperti itu. Oke, ini menarik sih ya. Itu kayaknya mengalir ke pertanyaan yang selanjutnya tuh, fenomenal yang barusan disentil sama Kang Denis. Tapi sebelum ke sana nih Kang Denis, bisa nggak sih seorang influence atau public figure itu bisa dikatakan dia lagi krisis quarter life crisis ketika dia itu menunjukkan jati dirinya sebagai figur yang kontroversi? Itu bisa nggak sih disebut sebagai quarter life crisis seorang public figure? Iya, ya bisa jadi ya. Ketika dia mungkin, oh kayaknya gue nggak punya karya nih, biar gue tetap ada di rating atas, maksudnya biar orang tetap aware sama gue gitu. Ya udah gue bikin kasus aja gitu. Yang penting nama dia tetap dikenal gitu untuk waktu yang lama, tetap ada di atas gitu, kan bisa aja. Gitu. Walaupun mungkin nggak seburuk itu gitu, tapi kan ada kemungkinan untuk itu terjadi. Kayak mungkin dia ngerasa, oh kayaknya gue nggak punya karya lagi, kayaknya gue nggak bisa ngelakuin apa lagi yang bisa gue gitu. Udah bikin kasus aja lah, apa aja gitu. Bisa tetap ada di atas tersebut, karena ya mungkin secara materi itu menguntungkan kan. Jadi akhirnya kayak dipakai strategi gitu ya, maksudnya kayak dipakai untuk biar dia tetap naik ratingnya gitu. Padahal apa ya, dampaknya itu sebenarnya buat masyarakat tuh besar banget gitu loh. Kayak misalnya nih ya, karena ada hal-hal yang sifatnya kontroversial kayak gitu kan, jadi kayak sekarang tuh di Indonesia bermunculan hate comment yang ya pedes banget sih dilihat gitu. Apalagi saya sendiri tuh kalau misalnya lagi ngelihatin kasus-kasusnya public figure yang bermasalah terus iseng-iseng baca komentar, itu kadang kalau misalnya yang bermasalah public figurnya itu seorang perempuan, itu gila bukan main dah, banyak komentar-komentar yang pedes tuh berdatangan, lebih-lebih yang ngatain tuh malah perempuan sendiri gitu. Itu miris banget gitu. Jadi kadang saya tuh ya Allah gitu, ya gimana ya, namanya juga public figure yang nyiptain sendiri konfliknya dan gak mikirin masyarakatnya, padahal
untuk menjadi terkenal, untuk menjadi di tingkat tinggi rating itu juga sebenarnya bisa dengan melalui apa proses-proses kompetitif seperti karya, prestasi banyak banget kan. Cuman ya orang kan memang apa yang lihat perilaku manusia yang cenderung suka dengan hal-hal yang negatif jadi dimanfaatkan seperti itu. Cuman miris aja sih gitu Kang. Kali aja bisa tuh Kang pesan-pesan buat subscriber kita di Formal Media tuh. Gimana sih jadi netizen yang cerdas gitu. Smart people. Ya, ya dikit-dikit aja disenggol tuh teman-teman. Iya, balik lagi ya ketika tadi kita itu ada hidup di masa nilai itu udah kayaknya udah bukan jadi hal yang penting. Kalau dia mikirin nilai kan dia kalau mau posting sesuatu, kalau mau apalagi dia influencer, kalau mau ibaratnya nge-share sesuatu harusnya dia pikir nilai apa yang bisa gua share ke teman-teman. Gitu. Kalau nilainya baik ya udah pahala jariah. Tapi kalau nilainya nggak baik kan harusnya dia sadar gitu kalau itu adalah dosa jariah kan kayak gitu. Gitu. Itu poinnya Pikir, untuk ya influencernya gitu Kang ya. Kalau untuk subscribernya nih Kang, buat nanggepin kasus-kasus fenomenal kayak gitu tuh minimal kayak mana? Oke. Kebetulan aku baru aja baca buku nih. Waduh. Judulnya Beyond the Inspiration. Ini karyanya Ustadz Felix Xiao. Oh, Nah, Felix. di buku ini dituliskan bahwa referensi itu adalah kunci. Gitu. Referensi itu adalah kunci dan kita masukinnya manual, tapi kerjanya otomatis. Itu kayak makanan, Mas. Gitu, Mbak. Contoh, makanan mungkin kita rasa enak, gitu. Tapi makanan pedas misalnya bagi yang suka pedas, kita rasa enak, kita makan itu secara sadar, gitu. Tapi kerja di perut tuh dia otomatis bikin kita sakit perut, otomatis bikin kita gak enak lah, gitu. Ketika makanan itu memang tidak sehat, gitu. Nah, referensi itu kayak gitu. Kita masukinnya otomatis, kita masukinnya Manual. sadar gitu. Tapi ketika sudah ada di otak kita, di pikiran kita, itu kerjanya otomatis. Gitu. Mas misalnya biasa ngikutin misalnya orang-orang yang omongannya toksik gitu. Biasa ngikutin orang-orang yang pergaulannya rusak dan lain sebagainya. Itu akan otomatis bikin kita ngomong toksik juga. Walaupun mungkin nggak plek-ketiplek sama, tapi ada pengaruhnya. Gitu. Nah, makanya ketika kita mungkin ngerasa kita tidak siap ada di lingkungan seperti itu, lebih baik di cut aja, ditutup aja gitu. Iya, misalnya follow orang yang punya nilai-nilai baik gitu, gitu. Apalagi sesuai dengan tujuan hidupnya Mas. Mas misalnya mau jadi aktivis atau mau jadi aktivis dakwah, ya fokus orang-orang yang di dakwah gitu. Mas misalnya mau jadi penulis, ya fokus orang-orang yang menulis gitu. Gitu, karena itu akan menginfluence diri kita secara otomatis. Kalau di buku ini dikatakan, ya udah kalau kita tidak siap untuk ada di hal tersebut, ya udah mendingan ditutup aksesnya, gitu. Karena kerjanya nanti akan otomatis, kayak gitu. Nah, aku harap sih subscribernya, followersnya, pengguna kegiatan media sosial bisa memfilter itu. Oke. Jadi tadi kalau bukunya Felix tuh referensi adalah kunci. Jadi ingat kayak lagunya seseorang, mimpi adalah kunci. Bener banget sih. Jadi bener banget sih. Maksudnya kita kita tahu kalau di misalnya algoritma akun sosial media Instagram lah ya, itu kan memang explore-nya itu kan dia memberikan informasi apa yang lagi kita ikutin, lagi kita sukain gitu kan pasti direkomendasiin gitu ya. Jadi ya emang kadang kita memang harus pandai-pandai memfilter aja sih ya untuk menjadi inspirasi kita lah ya buat teman-teman sosial media kita, karena emang dampaknya itu luar biasa sekali buat positif kehidupan kita gitu. Karena ada pepatah juga kan ya Mbak Vio ya, kalau ada orang jual minyak wangi dan kita ikut di sana main sama penjual wangi itu, kita ikutan jadi wanginya, harumnya. Ya, ada kata juga tuh kayaknya nyambung nih sama pembahasan kita. Oke, Mbak Bio, kali aja pertanyaan next.